سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan yang banyak amal solehnya, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Wa qala ta'ala aidan, dan pula Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan siam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan pula orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahu maulana al-azim. Segenap para jamaah, bapak dan ibu, adik-adik dan para pemuda, bil khusus segenap jajaran kepengurusan Masjid Babus Salam yang sangat saya muliakan, dan orang-orang tua. Nabi pernah menyatakan, innallaha zayyana as-samaa'a bil kawakib. Sesungguhnya Allah itu menghiasi langit dengan bintangnya. Indahnya langit itu bila ada bintang-bintang. Allah hiasi itu, bagusnya itu langit apabila ada bintang. Wa zayyanal arda bil masajid. Dan Allah hiasi dunia ini, bumi ini, dengan masjid. Dilihat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat, seperti indahnya kita manusia yang di bumi melihat di langit itu banyak bintang. Makhluk-makhluk yang kita tidak tahu, di antaranya para malaikat, melihat bumi itu indah apabila banyaknya masjid. Indahnya dunia, indahnya berkahnya satu kampung, berkahnya satu kota apabila banyaknya masjid. Banyaknya digemakan suara-suara azan. Kalau ada seorang astronot yang kita telah dengar, Neil Armstrong, itu mendengar suara azan, itu bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Dia turun langsung ke darat ini, dia mengatakan, aku telah mendengarkan satu suara yang pernah disuarakan 5 kali oleh umat Islam. Itu suara azan. Allah indahkan ini dunia dengan masjid. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah. Dan Allah hiasi masjid-masjid itu, pancaran indahnya dengan apa? Dengan Ka'bah. Ka'bah Baitullah yang ada di dalam Masjidil Haram, itu pancaran dari situlah masjid-masjid berada di dunia ini. Kita ada persatuan arah. Orang lain tidak punya persatuan arah. Kita punya persatuan arah, seluruh menghadap ke arah kiblat, Ka'bah Baitullah. Selain Islam tidak punya persatuan arah, persatuan bahasa. Kita disatukan dengan persatuan arah, disatukan dengan bahasa satu Arab.
Lanjutannya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wa zayyana ayyama biyaumil jum'ah. Allah hiasi hari-hari yang ada 7 hari itu dengan hari Jumat. Indahnya hari Ahad, indahnya hari Isnin, Selasa dan Rabi'ah atau Rabu, Kamis, itu karena adanya hari Jumat. Itu hari mulianya bagi umat Islam. Bila kita melaksanakan haji saat kita wukuf di padang Arafah, terjadi hari Jumat, hajinya berkualitasnya beda, haji akbar. Bila kita wafatnya di malam atau hari Jumat, Nabi yang menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailataha, siapa orang beriman yang matinya hari Jumat atau malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, orang itu akan dijauhkan, tidak mengenai dirinya di dalam kubur azab siksaan kubur. Mulianya hari atau malam Jumat. Terakhir Nabi mengatakan, wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan. Allah hiasi ada 12 bulan dalam 1 tahun, dari Muharram sampai bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Kita sudah masuki bulan Ramadan ini. Ini bulan yang paling indah. Malaikat-malaikat diperintah untuk turun, tanazzalul malaika. Allah memerintahkan gerbang-gerbang surga buka, pintu-pintu neraka tutup-tutup, dan seluruh kejahatan oknumnya adalah para setan belenggu semua. Itu pernyataan Nabi. Futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar, wa sufidati sayatin. Ramadan sudah tiba jamaah. Aturan Nabi mengatur bagaimana kita didatangi oleh Ramadan. Nabi mengatakan, sumu li ru'yah, waftiru li ru'yah. Bila kau ingin mengetahui Ramadan sudah tiba atau belum, maka lihatlah bulannya, hilalnya Ramadan. Dan bila kau ingin tahu 1 Syawal berakhirnya Ramadan, kembali kau lihat bagaimana hilalnya bulan Syawal. Bila ada kesatuan kita saling menahan diri untuk tidak mengumumkan, kita akan bersatu tetap. Negara-negara Islam tidak ada yang mendahului. Diberikan kesempatan penghormatan bagi pemerintah untuk menentukan kapan 1 Syawal, kapan 1 Ramadan, agar umat ini tidak centang berenang, tidak menamakan ini Islam ini dan Islam itu. Kita lihat catatan di Indonesia yang masih tetap berada demikian, tidak menahan diri. Jadi karenanya bukan mengatakan dia salah kita benar, atau kita yang salah dia yang benar, atau sebaliknya, tidak. Alangkah nikmatnya umat yang dibina oleh Nabi, yang Qur'annya satu, Ka'bahnya satu, Allahnya satu, arahnya satu. Ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu, umat Islam. Jangan terburu-buru kita. Mereka yang cendekiawan, yang pintar, mereka punya alasan, tapi kan tidak banyak yang cendekiawan. Yang pintar tidak banyak, banyak kan awam. Yang di kampung, yang petani. Kamu yang puasa kemarin, kamu orang Muhammadiyah ya? Begitu kan kesannya. Itu sekedar organisasi yang berlaku di Indonesia. Baik itu NU atau itu Muhammadiyah, organisasi, bukan paham. Kalau paham dunia Syiah, Mu'tazilah, itu paham dunia. Ini organisasi. Kita nggak ada Islam Muhammadiyah, Islam NU. Nah karena itulah dihidupkan kembali. Tidak sabar istilahnya, bukan menyalahkan. Alangkah indahnya amin bersama. Imam belum waladhdallin, kita nggak boleh amin. Beri kesempatan setelah waladhdallin, nikmatkan amin bersama. Ini kiasannya begitu. Jadi oleh karenanya kita sekarang berada di malam tanggal 1, malam Ahad, nikmat jamaah. Sudah terasa Ramadan ini, merasakan indahnya. Apa yang kita akan dapatkan jamaah? Ulama mengatakan ada 5 hal. Pertama, Ramadan memberikan hurufnya yang pertama adalah Ro. Apa itu Ro? Rahmatu minallah. Allah akan berikan rahmah, kasih sayangnya Allah. Ini paling mahal-mahalnya pemberian dari Allah, kasih sayang. Kita di rumah, kalau sudah disayang beda Pak.
Jangankan dengan bos kita, pimpinan kita, sama istri kita disayang beda kita. Menyajikannya oleh istri yang kita disayang sama dia. Menawarkannya beda. Ini contoh manusia dengan manusia. Jadi paling mahal pemberian, Allah sayang kepada orang-orang yang hatinya gembira tibanya bulan suci Ramadan. Rahmat. Artinya rahmat itu sayang. Perkawinan dan rahmat, mawaddah warahmah. Ada yang kedua, pemberian Allah lebih mahal lagi. Adanya di huruf yang kedua setelah ra. Apa itu? Mim. Maghfiratum minallah. Tadi sayangnya Allah. Kita niat awal Ramadan, niat. Kita punya niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Ramadan sudah tiba, apa programmu? Apa planningmu? Apa niatmu? Apa untuk diet aja begitu supaya sehat? Apa ingin ibadah? Kita niat panggilan Allah, kutiba alaikumusiyam. Ya Allah, aku niat 1 bulan untuk puasa. Nawaitu syahra Ramadan kullahu. Aku niat puasa 1 bulan penuh. Itu ulama-ulama mengatakan, kamu niat 1 bulan penuh. Seandainya umur kamu tidak sampai 1 bulan, kamu sudah dapat bagian Ramadan. Baru nanti setelah malam berikutnya, kedua, ketiga, niatkan setiap malam. Nawaitu sama qadin an adai, terus fardi syahr Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Tiap malam. Awal malam ini niatkan 1 bulan. Aku ingin beli semua. Oh, ini jamaah, orang-orang beriman ini bulan ini gembira jamaah. Si A, si B, saudara kita udah diwafatkan kemarin bulan Sya'ban, kena sakit dan sebagainya. Kita bersyukur bulan Ramadan ini dalam keadaan hampir insya Allah suasana normal, sehat. Sudah membaik, kata Bapak Presiden kita, ceramah dia 4 hari yang lalu. Sudah membaik Indonesia. Sudah dibebaskan, nggak pakai lagi yang namanya swab lagi, naik kapal terbang, naik pesawat terbang. Tetap prokes tetap. Artinya sudah Saudi Arabia sudah rapat jamaah. Dunia ini sudah sehat. Sekalipun kita nggak tahu ini 2 tahun yang telah lewat, musibah dari Allah atau nyari keuntungan, mereka nggak tahu, serahkan kepada Allah. Kita sudah tahu penyakit apa itu, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maksudkan, sudah kebaca semuanya. Sudah nggak dicongkel-congkel lagi dah. Sudah banyak orang-orang yang mencari keuntungan di COVID ini. Tapi itu musibah, baiklah musibah. Ini bulan-bulan yang insya Allah mudah-mudahan Allah tidak kembalikan lagi itu COVID. Kita rapat lagi sekarang. Ramadan tiba, sebelum Ramadan tiba, udah alhamdulillah di masjid-masjid mana sudah digelar. Alhamdulillah. Kalaupun kita pakai prokes masih kita menjaga. Tapi sudah nggak ada, udah nggak ada. Pilek itu biasa. Pilek, flu, panas dingin itu biasa. Dari zaman kakek kita, bukan zaman Covid 2002, bukan, dari dulu. Pilek itu biasa, dari dulu, bukan dari sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi pemberian yang kedua, bila kita punya planning, rencana bulan Ramadan untuk ibadah, untuk puasa, untuk salat tarawih, tadarusan Al-Quran, diberikan yang kedua, maghfiratu minallah, ampunan dosa. Kotoran jiwa adalah dosa. Kotoran baju adalah kotoran. Kita gampang kalau kotoran baju, kita rendam dengan air dan sabun, campur bahan kimia lain, insya Allah bersih. Dosa kita istilahnya bertumpuk. Dosa mata, kita lihat berbagai macam maksiat yang kita lihat saksikan. Dosa telinga, bohong sana, khianat sana selama 11 bulan. Dosa mulut, banyak kadang-kadang kita bohong, banyak-kadang kita khianat, kadang-kadang ingkar janji. Dosa kita banyak, malu kita. Kalau dibuka itu dosa berbentuk cacat, kita malu diri kita. Kita malu diri kita, banyak dosa. Apa kita nggak pernah bohong? Kita kan baiknya benernya sifat manusianya yang baik kadang-kadang cuma di satu tempat kan. Saya kayak gamis begini di satu tempat, di mana? Di masjid. Kelihatan kayak orang bersih, kayak orang baik, kayak nabi. Wih. Di mana? Di masjid. Nanti di pasar, di kantor, di Indomaret,
Di Alfamaret, di hadapan perempuan bagaimana kita? Apa tetap kita ngeliatin jempol kita, apa ngeliatin dia itu? Nakal nggak mata kita? Di hadapan Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Di mana? Di masjid. Kita malu melihat diri kita ini. Pakaian kita pakaian orang baik. Pakaian kita pakaian orang baik. Orang kira kita orang baik. Dilihat keimanan kita bukan lagi bersama-sama. Dilihat, dicek, dites. Iman kamu benar enggak, paten atau tidak, dalam keadaan kamu sendiri. Rame-rame sama kita semuanya mau menampakkan keimanan kita. Seandainya ada wanita datang saat kita itikaf, mbak, mohon maaf, jangan lewat sini mbak ya. Ini lagi sholat mbak, mohon maaf. Waduh pakaiannya, mbak ini di masjid mbak. Galaknya bukan main. Di mana? Sini. Tapi kalau masjid di saat bukan bulan Ramadan, kita tumben jam 2 ke masjid, nggak ada siapa-siapa, ada semacam itu datang, lain nggak kata iramanya kita. Kesendirian itu ujian iman. Nabi Allah Yusuf diuji bukan 3-4 orang di hadapan Nabi Yusuf, sendiri. Rame-rame begitu baik. Banyak dosa kita, jangan belagu jadi kayak orang baik. Ini bulan Ramadan, bulan pembersih dosa, namanya Ramadan, Ramadan yarmudu. Apa itu? Peleburan. Jadi udah bekarat itu istilah orang Arab, dilebur, didaur ulang lagi. Ini bulan Ramadan dengan puasa, tadarusan Al-Quran dan qiyamul lail. Kita ngantuk, kita capek, kita ngantuk, kita capek, kita aus, kita lemes. Itu pembakaran. 11 bulan kita dosa kita banyak. 11 bulan. Ada nggak tanda-tanda orang berdosa itu? Nggak ada kelihatan. Secara fisik nggak kelihatan. Malah yang berbuat dosa duitnya banyak-banyak banget. Malah yang berbuat dosa bintang-bintang film cakep-cakep, ganteng-ganteng. Yang rajin ibadah kita lihat duitnya nggak punya, jelek-jelek malah mukanya. Kalau soal fisik kan begitu. Soal fisik begitu. Mereka orang-orang kafir nih, doyan maksiat, doyan mohon maaf perzinan, main ya diskot dan sebagainya. Nggak bisa diwujudkan. Cuman tanda-tandanya mungkin ulama mengatakan, kalau kau banyak dosa, berat melaksanakan ibadah, sakilat ibadah tuh, berat ibadah, berat sholat, berat berjamaah, berat baca Quran. Kita rasakan itu. Rasakan di bulan Ramadan, subhanallah. Nggak pernah terjadi di bulan lain, Isya sampai segini pak. Bener-bener. Saya di Babu Salam kan di tempat saya nih, Babu Salam di musola saya tuh, Jalan Belanak. Insya Allah, pengurus musola nggak bisa masuk. Kenapa? Malam pertama bulan Ramadan penuh. Nanti lihat malam 13, malam 12, malam 11. Apalagi imamnya lama. Satu minggir. Makanya saya bilang kepada saya punya kawan-kawan, jangan lama-lama. Ada satu masjid saya singgung kemarin, saya nggak sebut di Pulau Gadung ini. Saya bilang, ente kekeh banget sih masalah bid'ah. Udah itu lagu lama, umat Islam nggak kena dipakai bid'ah. Baik kerjain udah, nggak mau udah tinggalin. Sekarang kalau misalnya mau cari-cari bid'ah, anda nggak mau cari-cari bid'ah, anda mau tanya sama ente, apa Ustaz? Ente sholat taraweh, ditaruh Al-Quran di depan, kemudian itu Quran ditaruh di depan, dipakaikan yaitu semacam tempat Quran dari apa? Dari besi, dilas. Qurannya gede, kayak dipan gedenya, gede segini. Imam liatin apa? Quran. Pertanyaannya, ada nggak di zaman Nabi begitu? Ada nggak zaman sahabat pakai Quran begitu? Zaman sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada nggak imam pakai Quran begitu? Nggak ada. Yang suka umrah lihat, ada nggak imam sudah Quran besar? Nanti dibuka begitu, ada nggak? Nggak ada. Zaman kakek kita tahun 60 ada nggak? Nggak ada. Masalah lagi kedua, nanti lagi baca Quran, lampu mati, nah lo, dia bingung dong, apa. Kalau punya ilmu lanjutin dengan ayat yang pendek, kalau nggak punya ilmu, jangan bid'ah lah. Entemnya sehat, habis buka, minum susu enak, jamaah banyak orang tua, udah sekedar, ya, jangan terlalu lama-lama. Idza amahadukum falyukhaffif, kata Nabi kepada Muaz, ya Muaz, kalau jadi imam jangan lama-lama. Intinya enak, yang muda pada sehat, kan di belakang ada yang tua kayak Pak Untung, udah pakai tongkat. Apa tuh dia senang hatinya kalau iman terlalu lama, ketok di palanya. Lama amat tuh.
Jangan sampai makmum di belakang imam namanya imam gerutu. Waladdallin, karena di gerutu amin. Aminnya singkat banget tuh, amin gedek namanya itu. Jadilah kita zaman yang enak, tidak terlalu cepat. Jangan ada imam yang cepat, ngambek tuh imam. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Tuh imam ngambek namanya itu. Rakaat kedua waladdallin, alif lam ra, Allahu Akbar. Jangan pendek banget, jangan panjang juga jangan. Ente kalau panjang sendirian sholat, nggak ngelibatin orang. Karena yang kumpul sini kan macam-macam hajatnya. Ada yang belum makan, ada yang sakit asam urat. Bener-bener Pak, orang lu sakit asam urat makan emping, ya Allah, jangan makan emping, nongkrong di Puninjo bermasalah. Pegel bener-bener. Ada yang kaki sakit, udah minum itu kolesterol kali udah, ya Allah lama amat ini, ya Allah sampai goyang-goyang begini. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Mau keluar Pak, imamnya bener-bener ini nggak tahu diri. Jadi karena jamaah sekalian, ini berkah Ramadan ini kita bisa begini. Bisa lihat besok, lihat bagaimana besok. Berkah di jalan-jalan besok jam 4 Bapak lihat insya Allah. Yang biasanya itu namanya biji salak keras, besok empuk. Bener-bener berkahnya Ramadan. Subhanallah, kue-kue besok alhamdulillah. Orang lain ikut bahagia Pak, orang lain ikut girang, orang lain ikut gembira. Kenapa? Ramadan enak Pak Ustadz, berkah, cari lontong banyak di mana-mana. Ya Allah, timun suri jarang di bulan Ramadan, ngampar, tau nggak ngampar? Banyak. Berkah Ramadan, Allah berikan ampunan. Yang ketiga apa? Ramadan, dotnya apa? Domanu minallah, Allah jamin. Domin itu Allah jamin. Yang puasa, yang tarawih Allah jamin. Apanya? Mungkin keuangan untuk buka puasa, kemudian untuk tadi sahur Allah jamin. Saya pengurus Masjid Babu Salam, baru niat kemarin rapat kita akan ngadakan buka puasa takjil Ustadz. Kita ngadakan ini nanti akan sahur Ustadz. Dananya berapa? Sekitar 200 juta lebih. Baru mulai Ramadan udah 100 juta lebih, 130 juta. Ya Allah. Di bulan lain susah nyari duit. Baru tanggal pertama ini kan, belum tanggal pertama, baru malam pertama. Pengurus sudah banyak orang-orang, saya siap untuk ini. Belum nanti tanggal, insya Allah. Bulan Ramadan, bulan dijamin, sehat, dijamin sehat kita, sehat. Jangan buruk sangka sama saudara kita. Nanti yang saudara kita sebelah ada yang batuk, ngambil jangan kopi, lagu lama itu. Sebegitu aja lu Jangan udah batuk, emang dia mungkin minum es mulu, kita aja udah. Aduh, jangan kopi nih. Kita bahagia, dijamin sama sehat, dijamin harmonis. Bulan Ramadan menjamin harmonis rumah tangga. Lihat nanti besok hari pertama, ayahnya belum pernah pulang jam 5, bulan Ramadan 5:30 udah depan TV. Coba lihat besok, bener-bener tuh bapak udah mundar mandir, milih remote mana yang duluan maghrib. Ya Allah, besok lihat, besok kalau nggak percaya. Subhanallah, apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu paling sibuk. Ibu-ibu ntar malam ibu-ibu duluan peranannya. Dia mulai mungkin bangun 3:30, dia ngangkutin sayur, nyiapin semua. Yang makan duluan siapa? Nih. Besok itu juga waktu buka puasa. Yang sibuk sampai ibu-ibu dari 3:30 habis selesai sholat asar. Yang nyantap duluan siapa? Nih. Ngurusin piring nggak Pak? Ibu-ibu, kita langsung berangkat. Nikmat bulan Ramadan, bulan apa? Dijamin harmonis, subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau bangunin suami Bu dengan kasih sayang, biar tua penting juga dikasih sayang. Papa sayang, bangun yang, ya Allah, udah tua lagunya begitu, bangun yang, bangun. Ini bulan harmonis, bulan insya Allah di bulan Ramadan nggak ada pernah kesiangan subuh. Coba lihat besok. Dan yang keempat apa? Ulfatu minallah. Ulfatu kebersamaan, bersama. Harusnya bulan puasa bersama. Saya bilang kemarin, Muhammadiyah harus tahan diri, kan enak bersama. Ini Menteri Agama bukan dia yang lihat bulan, para ulama-ulama lihat bulan. Nah dia ngabarkan, kami lihat bulan, baru lihat 2,5 derajat, kami lihat 2 derajat, ada yang 3 derajat, baru Pak Yakut menentukan. Ya,
Jadi oleh karenanya umat Islam biar bersatu kompak Pak, nggak ada Islam Muhammadiyah, nggak ada Islam yang semuanya sama. Islamnya Rasulullah bawa. Jadi kita umat Islam, Allah berikan ulfah, apa? Kebersamaan. Terakhir ada nun Ramadan. Apa nun itu? Nikmatu minallah. Bulan Ramadan bulan nikmat. Dah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.